kemudian beserta seluruh jajaran, yang pertama Saudara Ketua KPU beserta seluruh anggota dan jajaran, yang pertama Saudara Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu beserta seluruh jajaran, yang pertama Saudara Ketua DKPP dan anggota DKPP, tentu yang juga sama-sama kita hormati seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita secara konstitusional, terutama di bidang legislasi dan pengawasan dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan sekretariat, alhamdulillah rapat kita pagi ini, walaupun di hari Minggu, di hari libur, ini komitmen teman-teman pimpinan dan Komisi 2, insya Allah hadir dan sudah memenuhi quorum. Oleh karena itu, saya bisa menyatakan bahwa forum ini telah quorum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu, perkenanlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Wah, ini ada gelas nih, pecah nanti. Selanjutnya tentu kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami, Saudara Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, Bapak Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP dan seluruh jajarannya untuk bisa hadir di memenuhi undangan rapat kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menawarkan dan sekaligus minta persetujuan Bapak Ibu sekalian bahwa agenda kita pada hari ini tunggal, ya, seperti yang sudah kita sepakati dan sudah kita sampaikan kepada masyarakat, karena rapat hari ini ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Mereka menunggu komitmen kita, janji kita bahwa revisi peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil kota harus menyesuaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2004 dan nomor 70 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024. Saya minta persetujuan apa kita setuju untuk membahas agenda tunggal tentang revisi PKPU nomor 8 2004. Setuju. Dan seperti biasanya saya juga minta persetujuan waktu kita. Saya kira rapat ini nggak perlu lama-lama, ya. Secara material draft yang disampaikan oleh KPU RI itu sudah beredar kemana-mana. Publik sudah tahu dan isinya juga sama-sama kita ketahui, itu bulat-bulat, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Semua putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70 itu sudah diadopsi persis sama dalam PKPU itu. Dan tadi malam juga kita review lagi di rapat konsinyering dan kita tidak melihat satupun ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan. Oleh karena itu, saya kira rapat ini tidak boleh lebih dari setengah jam. Ya. Karena sekali lagi rakyat Indonesia menunggu putusan ini. Makin cepat, makin bagus. Ya. Setuju kita selesaikan paling lama pukul 11. Setuju ya? Oke. Oleh karena itu, tapi saya perlu juga menyampaikan dasar rapat ini. Rapat ini diselenggarakan berdasarkan surat dari KPU RI tanggal 23 Agustus 2024 nomor 1691 garis miring HK titik 02 strip SD
1/08/2024 perihal rapat dengar pendapat terkait rancangan perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sebagai pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU strip 2022 Romawi /2024 dan nomor 70/PUU strip 22 Romawi /2024. Dan berdasarkan hasil kesepakatan pada rapat konsinyering Komisi 2 DPR RI dengan Dirjen Polpum Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKP tanggal 24 Agustus, maka pembahasannya kita majukan menjadi tanggal 25 Agustus yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi itulah dasar kenapa kita melaksanakan rapat pada pagi hari ini, dan oleh karena itu kami langsung saja mempersilahkan kepada Ketua KPU RI, ya, kita sama-sama ngecek ini live, ya, berubah atau enggak. Kalau berubah, tanggung resikonya, ya kira gitu. Nah, jadi kami persilakan sampaikan saja highlightnya, tidak perlu terlalu lama, karena ini draft sudah sampai ke publik, ya. Dan tadinya, Bapak Ibu sekalian, kami rencananya juga ini mau menyelesaikan juga satu peraturan Bawaslu tentang pencalonan, pengawasan pencalonan. Tapi saya barusan konfirmasi, ternyata draftnya belum sampai ke KPU, ya, jadi belum dibahas. Jadi untuk selain PKPU nomor 8, baik 3 PKPU logistik, dana kampanye dan kampanye, terus kemudian draft Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan, soal apalagi 2 lagi, penanganan pelanggaran, pengawasan dan kampanye, itu kita bahas besok pagi jam 10 sesuai dengan jadwal semua. Jadi kita tunggal hanya membahas soal revisi PKPI nomor 8. Kami silakan Ketua KPU. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati pimpinan Komisi 2 dan juga para anggota Komisi 2. Terima kasih atas forum yang dipercepat ini untuk memudahkan dan menambah ruang gerak kami dalam menyiapkan tahapan pencalonan. Kemudian Pak Menkumham, terima kasih Pak Menteri yang sudah hadir, Ketua DKPP Republik Indonesia dan anggota DKPP, kemudian para anggota Bawaslu yang hadir beserta jajaran, perwakilan dari Kemendagri, Pak Dirjen, Pak staf ahli, dan juga jajaran, Bapak Ibu sekalian, kami hadir dari KPU bersama semua komisioner dan juga jajaran. Sekali lagi atas nama KPU tentu kami senang untuk kemudian pembahasan perubahan pengaturan PKPU terkait dengan pendaftaran calon kepala daerah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian kita bisa agendakan lebih cepat daripada yang sudah direncanakan, dan berkenan di waktu yang penting ini karena kita juga sudah membahas bersama-sama di waktu yang juga sangat panjang. Kami tidak akan lagi membaca soal pertimbangan yang ada dalam putusan 60 dan juga pertimbangan dan juga putusan di putusan 70. Untuk selanjutnya perkenankan kami menyampaikan langsung kepada pasal-pasal terdampak di PKPU 8, PKPU pencalonan yang sebelumnya sudah kita pernah bahas di forum yang mulia ini. Pertama ingin kami sampaikan, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga 70, ada pasal-pasal terdampak yang secara substansi dan secara teknis harus kita sesuaikan. Di antara pasal terdampak tersebut adalah pertama pasal 11 dan turunannya,
slide selanjutnya langsung, karena kita sudah mengadopsi seluruh dari putusan 60 dan 70. Kemudian pasal 13, pasal 95, pasal 99, pasal 135 dan juga pasal 139 serta pasal 15. Perkenankan kami membacakan hanya usulan perubahan dari PKPU 8 akibat putusan 60 dan 70. Pasal 11 ayat 1, usulan perubahannya ini persis seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah saya perlu membacakan kembali apa tidak? Karena ini agak panjang. Pak Ketua. Dibaca. Oke, baca. Baik. Usulan perubahan pasal 11 ayat 1. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan A. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. 1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. 2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. 3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut, dan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Pasal 11 ayat 1 untuk huruf B, untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. 1. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten kota tersebut. 2. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten kota tersebut. 3. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten kota tersebut. 4. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten tersebut. Selanjutnya di pasal 2 ayat 2 dihapus perubahannya, pasal 11 ayat 2 dihapus, pasal 11 ayat 3 juga dihapus, pasal 11 ayat 7 yang tadinya enggak ada ini kita masukkan, juga sudah menerima masukan dari diskusi kita beberapa waktu yang lalu. Pasal 11 ayat 7 daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan. Selanjutnya pasal 13 ayat 1 huruf D. Usulan perubahannya pasal 13 ayat 1 huruf C. Dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu terdiri atas A, B, C, D. Surat pencalonan dan kesepakatan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dengan
pasangan calon menggunakan formulir model B pencalonan parpol KWK. Selanjutnya pasal 15. Ini saya bacakan draft awal dan perubahannya, khusus yang sini. Syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, huruf D terhitung sejak pelantikan calon terpilih. Ini di PKPU sebelumnya. Usulan perubahannya setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70, pasal 15. Syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf D terhitung sejak penetapan pasangan calon. Selanjutnya PKPU 8 pasal 95 ayat 2, usulan perubahannya. Iya, ini penyesuaian redaksi saja, nggak ada yang signifikan berubah. Penyesuaian redaksi termasuk di pasal 99 ayat 1 dan juga di pasal 135. Ini kemarin juga sudah kita bahas dan sudah kita sesuaikan redaksinya sesuai dengan masukan dan juga kemudahan untuk memahami redaksinya. Selanjutnya di pasal 139 juga dihapus. Nah, selanjutnya catatan yang masukan terkait dengan perubahan di format formulir. Nah, format formulir model B pencalonan parpol KWK pada lampiran 6 Romawi dan formulir model BB pernyataan calon KWK pada lampiran 8 Romawi disesuaikan dengan perubahan substansi dalam PKPU. Artinya kalau formulir itu sebelum terbitnya PKPU yang ini, maka itu juga sudah langsung kita sesuaikan dengan pencoretan istilah kursi ya dalam formulir sebelumnya menjadi perolehan suara. Jadi kita sesuaikan dengan perolehan suara sah di pemilu terakhir sebagaimana syarat yang sudah disampaikan pada pasal-pasal sebelumnya. Demikian pimpinan Komisi 2 yang saya hormati, usulan perbaikan atau revisi dari PKPU 8 yang mengatur tentang pencalonan kepala daerah, pemilihan gubernur dan juga bupati wali kota yang kami ajukan sebagaimana kita tahu pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang terutama di putusan 60 dan 70. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara KPU RI. Selanjutnya saya minta tanggapan dari Bawaslu RI, singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketua Komisi 2, para anggota di KPP, Kementerian Hukum dan HAM. Untuk Bawaslu mengingat bahwa rekomendasi Bawaslu dalam bentuk surat yang disampaikan oleh KPU tertanggal 22 Agustus, barusan KPU telah membacakan beberapa perubahan berkaitan tentang konsekuensi terhadap hal tersebut. KPU sudah merubah PKPU 8 inkasu di ketentuan pasal 11 PKPU 8 sesuai dengan amar putusannya, terutama putusan Mahkamah Konstitusi di nomor 60 dan 70, dan barusan sudah menyesuaikan amar putusan kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi Aqua di nomor 2 terhadap pasal 11 ayat 1, dan juga tadi kita sudah mendengar bersama-sama menghapus ayat 2 dan ayat 3. Untuk itu Bawaslu karena memang ini ditindaklanjuti oleh KPI sehingga kami menyetujui apa yang rancangan yang disampaikan oleh KPU berkaitan tentang PKPU 8 tahun 2024. Demikian, terima kasih.
Terima kasih yang mewakili Ketua Bawaslu. Selanjutnya kami silakan tanggapan dari DKPP RI. Terima kasih pimpinan yang sama-sama kita hormati, pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Yang saya hormati Pak Menteri Hukum dan HAM, jajaran Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. DKPP sudah mencermati seluruh perubahan PKPU nomor 8. Perubahan ini bukan saja mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 70 dan 60, tapi juga mengadopsi pertimbangan putusan MK. Yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan harapan publik. DKPP sangat mengapresiasi, dan lebih dari itu, kehadiran Pak Menteri Hukum dan HAM, saya yakin bisa mempercepat proses pengundangan PKPU nomor 8. Meskipun hari Minggu, kami berharap hari Senin sudah bisa diundangkan. Saya yakin ini untuk pertama kali Pak Menteri Hukum dan HAM hadir di RDP, di rapat konsultasi antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Terima kasih Pak Menteri sudah hadirnya. Semoga bisa diundangkan hari Senin sehingga melegakan bagi semua pihak. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau Pak Menkumham nggak datang hari Senin diundangan Pak, kena datang hari ini langsung diundangan Pak. Terima kasih Saudara Ketua DPR RI. Selanjutnya yang mewakili pemerintah, Pak. Izin pimpinan, Pak Menkumham yang saya hormati dan seluruh peserta rapat, sebagaimana dengan rapat kita tadi malam, maka pemerintah sangat setuju dan sepakat dengan mempercepat proses ini. Terima kasih pimpinan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Menkumham yang disampaikan, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran penyelenggara pemilu yang saya hormati dan wakil dari Kementerian Dalam Negeri. Kehadiran saya pada pagi hari ini pada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2, seperti harapan Pak Ketua tadi, ini adalah jaminan bahwa insya Allah secepat mungkin perubahan PKPU itu akan segera kami harmonisasi dan selanjutnya dalam kesempatan pertama untuk segera mungkin diundangkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saudara Menkumham. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk menyampaikan ini. Saya pimpinan. Berarti nggak setuju nih? Bukan. Ini Pak Menkumham aja sudah mau mengeluarkan diundangkan, apalagi yang mau dibicarakan? Ya udah silakan. Terima kasih pimpinan. Ya ini nih calon-calon kepala daerah yang bicara ini. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Dr. Supratman Andi Aga, atas SHMH, wajah beliau saya lihat masih terbayang-bayang sebagai ketua balik saya. Yang saya banggakan dan saya hormati, Bapak mewakili Pak Menteri Dalam Negeri, Ketua beserta Komisioner KPU, Ketua atau Pimpinan Komisioner Bawaslu, DKPP, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya sengaja berbicara ketua bahwa pada pagi hari ini adalah rapat pleno Komisi 2 menyikapi apa yang dilakukan oleh KPU terhadap keputusan MK nomor 60/70. Bagaimana sikap Komisi 2 terhadap hal tersebut?
tentu perlu ada respon dari kami. Paling tidak saya mewakili teman-teman. Belum cukup rasanya yang menentukan itu adalah Komisi 2. Bukan, maaf, dari yang di depan kita. Itulah aturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa Komisi 2 mengembalikan marwah DPR terhadap adanya proses revisi undang-undang tentang pilkada yang dilakukan oleh DPR juga, terutama oleh Balik yang saya ada di dalamnya. Untung saya ketika itu di BKO. Jadi secara moral saya tidak punya beban terhadap apa yang disoroti oleh masyarakat. Yang kedua adalah saya memberikan apresiasi kepada ketua semalam karena memang tidak diketahui oleh khalayak ramai di mana ketua menyampaikan kepada kami Komisi 2 bagaimana kalau seandainya hari Minggu yang merupakan hari libur dan adalah tanggal merah dan itu dipergunakan oleh seluruh kita yang hadir untuk kegiatan liburan. Namun ketua menyatakan kami semua sependapat dengan apa yang ketua sampaikan dalam rangka meresponi, menindaklanjuti responsif DPR terhadap apa yang sedang berkembang. Tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pimpinan dan kawan-kawan, juga termasuk kepada Pak Menteri Hukum dan HAM. Titipan kami adalah sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, kehadiran beliau di sini adalah juga dalam rangka dari pihak pemerintah untuk segera juga meresponi, insya Allah pada hari ini juga akan beliau tanda tangani. Oleh karena itu inilah yang luar biasa karena beliau ini adalah mantan DPR, adalah juga ketua Balik, sehingga birokrasi dilintas oleh Pak Menteri ini. Tentu kami atas nama DPR, terutama Komisi 2, memberikan penghormatan dan kebanggaan terhadap pernyataan yang beliau sampaikan. Terakhir, imbauan saya kepada kawan-kawan Komisi 2 lintas fraksi. Apa yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi dan juga sudah kita bahas malam, agaknya setelah saya lihat, saya baca dan saya dengar apa yang Ketua Komisi Pemilihan Umum sampaikan tadi, bahwa keputusan MK nomor 60 dan 70 sudah dimasukkan dalam pasal 11 dan juga pasal 15 secara utuh dalam bentuk copy paste, menyalin, tidak merubah dan tidak mengurangi. Dengan demikian, saya dari fraksi Partai Amanat Nasional dan juga kawan-kawan dari fraksi-fraksi yang lain, saya mohon untuk kita setujui. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Pardi Gaus. Ketua 1 menit. Buat masyarakat Kabupaten Agam, lihat baik-baik mukanya Pak Gus Pardi Gaus. Dan buat calon-calon bupati, wakil bupati lain, hati-hati dengan munculnya Pak Gaus hari ini. 1 menit, Ketua izin. Ketua 1 menit, Ketua. Bapak mau calon di mana, Pak? Enggak calon. Oh, enggak calon, ya udah. Pak Ongku, baru habis itu Pak Izin Ketua. Putra, baru Pak Junimat. Terima kasih. Waduh, ini gini kita sepakat setengah jam loh tadi, jam 11. Nanti Ya, banyak sebentar. kali bicara, nanti kita Menit saja. muter-muter kemana-mana kita ini. Enggak, sebentar. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Saya nggak pakai basa-basi, yang terhormat kepada semua pimpinan yang ada di sini. Ya, saya cuman mau mempertegas tentang pasal 135, Ketua. Ya, spirit dari 135. Pak Ongko, tadi malam udah kita bahas. Belum, ini wordingnya belum Pak, belum pas. Sudah dirubah tadi Pak. Iya, makanya saya cermati, saya cuma pertegas Pak. Makanya izin, 1 menit aja. Spiritnya adalah untuk menghindari calon tunggal. Ya, ini kita hargai ya. Nah, ini yang diatur dalam A itu adalah saran saya kepada kawan-kawan KPU, kalau bisa ini tolong dibuatkan penjelasan yang lebih lengkap buat kawan-kawan di daerah. Ya, kalau perlu dengan contoh-contoh. Misalnya bahwa kalau sekarang ini yang ada pada saat tanggal 29 jam 23.59 yang mendaftar baru 1 pasangan calon, ya, sementara suara sah itu masih ada lebih daripada yang dipersyaratkan, misalnya dipersyaratkan 10%, masih ada 11%. Oke, udah, ya, mereka udah paham nih Pak. Udah, syarat Bapak juga tadi malam udah disampaikan. Kalau hanya itu saya kira cukup. Sebentar Pak, sebentar Ketua, sebentar. Itu kan berarti dia boleh mendaftarkan. Tetapi yang kedua, yang B-nya adalah apabila syarat suara sah itu tidak cukup untuk 1 calon lagi, maka yang sudah mendaftar boleh membongkar. Ya udah, kan udah dijelasin tadi malam Pak. Jadi nggak usah diulangi lagi. Tadi malam juga Bapak masuk live di TV. Ya, jadi nggak usah diulangin. Cukup. Silakan Pak Bupran Nababan. Ya, jadi begitu ya, Ketua ya. Saya mohon ada penjelasan supaya kawan-kawan di lapangan tidak salah tafsir. Itu sudah terima Pak. Kasih. Silakan Pak Putra. Pimpinan, terima kasih. Putra Nababan A157 fraksi PD Perjuangan BKO dari Komisi 10 dan masih anggota Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka. Pimpinan dan pemerintah yang saya hormati penyelenggara pemilu, saya mau menyampaikan saja Pak saya dan Pak Kumham ini itu baru benar-benar pertama kali di Komisi 2. Tapi kita bareng sejak hari Rabu kemarin. Ketika balik putusannya di demo banyak orang. Gitu kan ya. Sampai pagar kita jebol. Dan yang membanggakan yang ini saya sampaikan. Karena saya BKU Pak Ketua. Kalau nggak ngomong repot juga. Ya. Jadi yang membanggakan adalah suasana yang ada di balik itu 180 derajat berbeda dengan yang di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen dari pimpinan yang tadi malam dengan luar biasa gerak cepat ya untuk mengadakan rapat ini. Meskipun tadi pagi saya lihat Pak Junimart posting sedang beribadah, mau beribadah, mengingatkan saya jangan lupa beribadah hari ini. Gitu. Jadi kalau selesai jam 11 masih sempat Pak Ketua untuk kita mengejar ibadah itu. Sekali lagi Pak Menkumham yang merupakan rekan kerja saya selama 5 tahun di Badan Legislasi, saya titip supaya betul-betul yang Pak Menkumham sampaikan harmonisasi dan segera disebarkan oleh KPU. Ya, putusan PKPU ini segera bisa dilaksanakan. Saya rasa itu pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Putra. Kita tinggal 1 menit lagi, bukan hanya jam, tapi kita harus menghargai bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau beribadah. Ya, jadi kita harus committed. Silakan Pak Rianta, terakhir nanti Pak Junimart. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bangsa Indonesia benar-benar mendapatkan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sampaikan penghormatan yang tulus kepada jajaran KPU, walaupun lewat dinamika yang begitu menegangkan, akhirnya hari ini bangsa Indonesia benar-benar dapat menegakkan konstitusi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Pak Rianta. Terakhir Pak Junimart. Ya, makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini hanya penegasan kepada rakyat Indonesia. Yang pertama, di depan Pak Menteri Hukum dan HAM, para penyelenggara pemilu, revisi PKPU nomor 8 2024 yang tunduk dan menyesuaikan kepada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70.
Dalam catatan kami itu ada 6 pasal yang dirubah dan dimasukkan beserta turunannya. Yang paling krusial adalah masalah parpol ya yang berhak mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan ya secara akumulasi untuk perolehan suara. Yang kedua di pasal 15 ini saya sengaja bacakan supaya masyarakat Indonesia tidak terprovokasi ke depan ya tentang syarat calon berusia paling rendah 30 tahun. Ya, 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon wali kota dan wakil wali kota, termasuk bupati wakil bupati. Ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf D, terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ini sengaja saya tekankan supaya masyarakat Indonesia bisa mendengar dan tidak ragu dengan penyelenggara pemilu, pemerintah, apalagi dengan DPR. Demikian Ketua, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junimat. Saya kira kita sudah bisa sampai pada tahap akhir rapat ini. Sebelum saya membacakan kesimpulan, kita sudah sama-sama tahu bahwa draft PKPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2004 ini sudah mengakomodir ya tidak ada kurang tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Apakah kita bisa setujui? Kita setujui? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulan rapat kerja rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum Republik Indonesia. Cuman satu kesimpulannya. Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM, Bapak yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Ketua dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, Komisi KPU RI, kemudian Ketua dan anggota Bawaslu Republik Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, dan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali dan kita doakan adik-adik terus bisa mengawal tegaknya konstitusi dan proses demokrasi di Indonesia. Terima kasih juga pada seluruh elemen masyarakat Indonesia yang selalu terus memperhatikan dan mengawal beberapa hari ini sehingga putusan kita sampai pada kesimpulan yang baru saja disampaikan. Terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Maka mengucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.